Karena waktu lalu aku salah satu orang yang pernah menyebarkan pemberitaan yang tidak benar, yaitu hoax, kepada teman-teman aku. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Olivia. Oke, di vlog kali ini saya mau membahas tentang pemberitaan yang tidak benar atau biasa disebut hoax. Oke, kenapa saya mau membuat vlog tentang pemberitaan yang tidak benar ini? Karena waktu lalu aku salah satu orang yang pernah menyebarkan pemberitaan yang tidak benar, yaitu hoax, kepada teman-teman aku, saudara-saudara aku. Dan itu juga, tapi itu tidak berdampak yang fatal atau yang aneh-aneh atau pemberitaan yang apa. Tapi ini aku hanya malu saja karena aku sudah menyuruh teman-teman aku, saudara-saudara aku, kakak-kakak aku yang ada di sekitar aku untuk melakukan hal-hal yang aneh pada tengah malam, dan itu juga berkaitan dengan virus corona. Oke, singkat cerita saya mau menceritakan pengalaman saya sendiri. Saya mau menceritakan pengalaman saya sendiri. Waktu itu pada malam hari aku ditelepon sama kakak aku, tante aku. Ini tante aku, tapi aku sudah anggap dia sebagai kakakku sendiri. Oke, tengah malam itu sekitar jam 10, itu sekitar jam 10 malam aku ditelepon, lalu aku angkat, aku angkat, lalu aku menjawab, kenapa, ada apa, lalu dengan sangat kaget, tante aku itu menceritakan bagaimana kalau di kampungnya itu sudah sangat heboh tentang telur rebus, tentang anak yang baru melahirkan, anak yang baru melahirkan, maaf, tentang ibu yang baru melahirkan, lalu anaknya langsung bicara. Nah, ini ibu ini langsung melahirkan, lalu anaknya langsung bicara. Dia mengatakan begini, aku jadi malu, tunggu ya. Dia mengatakan begini, rebus, ambil telur, lalu rebus dan dimakan, itu penangkal virus corona, dan itu harus sebelum jam 12 malam. Nah, oke. Tante aku kasih tahu sama aku dan juga keluarga aku yang ada di rumah ini, kasih tahu bahwa ada penangkal virus corona, dan itu di apa dan itu dibilang oleh anak yang baru lahir, anak yang belum bisa bicara, dan pokoknya anak yang baru lahir lah dari seorang ibu yang yang melahirkan. Dan anehnya semua desa yang ditinggal oleh tante aku ini, semua pada mencari telur, pada percaya sama pemberitaan ini, dan mereka tengah malam mencari telur untuk merebus dan memakan telur ini. Ya mungkin kalau di sana, sebenarnya sih aku agak nggak percaya sih waktu itu. Sebenarnya aku nggak percaya, karena kok bisa ya, aku sendiri juga sih berpikir, kok bisa ya, kok anak baru lahir, anak ini orang baru lahir ya, anak baru lahir belum bisa bicara, baru kaget-kaget bisa omong, harus rebus telur dan dimakan, itu untuk penangkal virus corona. Kan agak aneh juga ya, agak nggak masuk akal. Tapi kembali lagi, ini karena yang tante aku ini yang kasih tahu sama aku. Dia ini juga kan orangnya nggak pernah percaya soal berita-berita yang begitu, dia orangnya nggak gampang percaya. Cuman karena ya kalau di bagian kampung, yang di kampung sana ya, ini baby tante aku itu tinggal di Wetar. Nah, di kampung sebelahnya itu yang memberitakan pemberitaan yang hoax ini. Nah, mereka bilang, tante aku bilang bahwa
ini dari kampung sebelah menceritakan memberi info ke kampungnya, ke saudara-saudara yang ada di sekitarnya itu, bahwa ini ada anak yang baru lahir langsung ngomong bilang harus rebus telur sebelum jam 12 malam dan itu penangkal virus corona. Nah, anehnya semua kampung itu percaya, mungkin karena di sana sering terjadi hal-hal yang ya agak yang nggak mungkin, yang nggak bisa. Dan begini aja, mungkin di sana kebanyakan orang-orang di sana kalau ada terjadi sesuatu, ini menurut tante aku ya, tante aku yang cerita sama aku ya, di sana kalau biasa kalau ada yang terjadi sesuatu, misalnya ada bencana-bencana, mungkin bencana atau hal-hal yang aneh-aneh begitu, yang biasanya ditunjukkan lewat misal mungkin mimpi atau kejadian-kejadian yang nggak bisa kita percaya gitu, yang aneh lah begitu ya, oke. Jadi mungkin karena di sana kebanyakan orang langsung percaya ya, mungkin bukan langsung percaya tapi hampir kebanyakan di sana juga kan banyak yang terjadi kayak begitu. Jadi tante aku ini langsung percaya, apalagi hampir semua orang, hampir semua warga di situ datang dari telur langsung, aduh tante tolong beli telur ini, katanya begini-begini dan bla 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 bla. Jadi tante aku langsung telepon ke aku pada malam itu, langsung kasih tahu, bilang aduh ini di sini sudah heboh sekali kalau ini ada anak bicara begini-begini. Nah, tante aku langsung suruh sama aku nanti ini coba ini kamu rebus telur langsung dimakan, dan itu sebelum jam 12 malam. Kita mau percaya atau nggak percaya, tapi yang penting ini kan tidak melanggar dari ya aturan-aturan, misalnya ini keagamaan kita atau apalah begitu. Jadi ini juga kan hanya untuk dimakan, dan ini juga telur juga ini kan biasa dimakan semua orang ya, biasa dikonsumsi, jadi nggak apa-apalah. Jadi percaya atau nggak percaya, oke lah, kita tes aja, kita coba saja. Apalagi ini kan sekarang lagi benar-benar apa em, tentang virus corona ini. Jadi apalagi ini anak ini juga kan bilang ini penangkal virus corona, jadi kita semua lagi langsung heboh, langsung aduh ini percaya atau enggak, tapi kita coba aja. Mungkin semua warga juga di sana ya, antar mereka mungkin percaya atau nggak percaya, tapi mereka coba saja. Mungkin ya salah, mungkin ya mau benar atau nggak benar ya mereka coba saja ya, atau tes saja, siapa tahu juga berhasil atau apalah ya. Nah, oke. Nah, pada saat ini pada saat tante aku telepon nih, aku kan langsung rebus ya. Aku langsung ya percaya, ya agak sedikit percaya juga sih, aku bukan apa, tapi agak sedikit lebih lah percaya, karena ini kan diceritakan oleh tante aku ya, dan bisa juga kebanyakan orang yang percaya-percaya hal-hal gitu ya, bukan percaya tapi hampir kebanyakan terjadi juga ya sih, kenyataan yang ada maksudnya terjadi lah. Oke, aku udah malu nih ini ya, pas ini tante aku telepon, aku langsung bikin kan gitu. Aku suka, kita sudah bicara-bicara panjang lebar, langsung aku udah percaya, aku bikin. Nah, yang bodohnya aku dan yang betapa bodohnya aku ini pemberitaan ini yang belum tentu benar, yang belum tentu pemberitaan ini aku tahu ini oh ya ini betul-betul ini terjadi yang benar lah. Eh, aku langsung telepon sama saudara-saudara aku, sama kakak-kakak aku, kakak-kakak ipar aku, tetangga-tetangga aku langsung telepon. Dan yang lebih memalukan lagi, pada jam 11 malam itu orang-orang udah pada tidur, orang-orang udah pada ya mungkin lagi persiapan untuk tidur. Aku telepon lah mereka, aku telepon langsung, aku bicara bla bla bla, aku jelasin semua, dan aku bikin mereka supaya mereka percaya bahwa, padahal aku juga agak sedikit-sedikit ya, agak percaya sedikit, nggak 100% aku percaya, tapi aku bikin mereka juga agak percaya langsung, oh begini segala macam. Ya itu ya, aku telepon orang-orang yang aku kenal saja, orang-orang yang, tapi aku tidak sebarin itu ke media sosial, aku tidak sebarin itu atau ke grup-grup WhatsApp atau Instagram, IG atau Facebook. Aku tidak menyebarkan itu di situ, tapi aku hanya telepon orang-orang yang aku kenal saja, terutama keluarga-keluarga aku telepon semua, dan itu pada jam 11 malam aku membangunkan mereka, dan aku hanya mengatakan hal yang tidak benar atau hoax. Dan
reaksi saudara-saudara aku yang mendengar itu, pertama mereka juga agak ada yang nggak sama sekali nggak percaya, ada yang sama sekali nggak percaya. Mereka bilang, ah, masa itu hanya itu bohong, itu nggak benar, itu masih mereka bilang, nggak mungkin lah, kok anak yang baru lahir kok langsung omong, ah, itu hanya ini apalah, pokoknya mereka nggak percaya. Jadi aku bilang, oh nggak apa-apa kalau kalian mau percaya atau enggak, terserah, yang penting aku udah memberitahukannya. Dan juga aku pindah telepon ke kakak aku yang sebelah lagi, yang lainnya lagi. Dan itu aku telepon ke kakak aku, baik yang ada di Kupang, ada di Malang, di Manado, di Jakarta, pokoknya kakak-kakak aku yang ada di luar aku telepon. Dan juga saudara-saudara aku, orang tua mantu aku juga telepon. Aku kasih tahu mereka semua kalau ini ada obat yang bisa menangkal virus corona. Aduh ampun, mungkin kalau mereka melihat video aku ini pasti mungkin mereka akan ketawa. Dan aduh, aku malu banget 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 banget, dan aku bodoh banget karena bisa percaya hal seperti ini. Dan lebih bodohnya aku bisa men-share, aku membagikan berita-berita yang hoax ini, berita yang tidak benar kepada orang-orang terdekat aku, orang-orang yang aku kenal. Nah, oke. Singkat cerita, oh iya, dan yang lebih malunya lagi, aku itu telepon ke orang tua aku, tapi orang tua aku di Manado itu tidak angkat. Mungkin karena mereka udah tidur, karena udah jam 11. Dan yang angkat itu orang tua mantu aku. Dan parahnya lagi, aku suruh mereka untuk cari telur pada jam segitu. Nah, mungkin mereka ada ini, mungkin mereka nggak tahu ya mereka cari atau enggak, tapi aku hanya telepon, aku hanya omong saja. Nggak tahu juga mereka percaya atau enggak, tapi ya aku juga merasa bersalah sekali karena udah malam-malam aku telepon mereka untuk aku juga memberitakan pemberitaan yang tidak benar. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, aku dapat berita lagi dari tante aku yang ada di Wetar sana. Mereka telepon, lalu mereka kata begini, aduh ternyata ini semalam tuh ini aparat yang ada di sana, polisi-polisi yang ada di sana, mungkin karena sudah tersebar sekali ya pemberitaan ini tentang ini telur rebus ini, sudah tersebar semua. Jadi ini polisi ini di sana, mereka langsung ini cari siapa yang menyebarkan pemberitaan ini, dan mereka juga cari tahu kebenarannya benar atau tidak benar. Nah, pas semalam itu mereka ternyata langsung cari, nah mereka dapat orangnya. Nah, besok pagi mereka langsung kasih tahu ke masyarakat yang ada di situ, ke desa ya, desa yang di sebelah dan di seberang situ. Desa yang di sebelah tante aku itu dengan desanya tante aku itu, mereka langsung sebarkan bahwa pemberitaan itu ternyata hoax, dan mereka sudah menemukan siapa yang memberitakan pemberitaan hoax itu. Nah, oke, ternyata pas aku dengar itu aku langsung ya shock banget, dan juga aku sangat malu banget, malu dan pokoknya malu-malu banget. Dan aku merasa, aduh, aku kok bego banget, aku kok bodoh banget bisa percaya hal yang begituan. Dan terutama aku juga malu sih, malu dan malu sangat, karena aku sudah memberitakan pemberitaan itu kepada teman-teman aku, saudara-saudara aku, orang tua aku. Aduh, pokoknya ini juga menjadi pembelajaran ya buat aku dan juga buat teman-teman yang menonton video aku, juga pembelajaran supaya kalau kita mendengar pemberitaan atau kalau berita-berita yang belum tentu kebenarannya, yang kita belum tahu itu benar atau tidak benar, kita jangan langsung men-share atau kita jangan langsung memberitahukan kepada yang lain bahwa oh begini begini, apalagi kalau pemberitaan yang menyangkut tentang pemberitaan yang menyangkut tentang misalnya pribadi, atau kita misalnya pelecehan atau apalah, kekerasan atau apa sebagainya, pokoknya yang tidak boleh ya. Kita harus bisa juga untuk melihat mana yang harus kita sebarkan, mana berita yang benar-benar yang baik untuk kita. Untungnya kalau aku waktu itu aku tidak share di media sosial, aku tidak share ke WA atau ke Facebook atau ke IG aku tidak share, aku hanya telepon saja orang-orang yang dekat dengan aku, saudara-saudara aku, orang tua aku. Nah, itu saja. Jadi buat kalian-kalian yang ada di luar sana, kita jangan cepat mempercayai pemberitaan-pemberitaan yang ada, apalagi zaman sekarang banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang banyak yang tidak benar, apalagi soal pemberitaan
pemberitaan yang COVID ini, tentang pemberitaan virus corona ini, atau pemberitaan-pemberitaan yang lainnya ya. Kita jangan gampang percaya, apalagi kita untuk membalas, atau kita pas ada berita muncul kita langsung oh iya begini-begini, oh kok dia begitu ya, oh kok dia begitu ya, kita langsung komentar di bawah apanya, kita langsung oh kok begini-begini, kamu kok begini, apalagi kalau kita menulis memakai kata-kata yang tidak baik, atau kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Nah itu kan tidak boleh. Jadi kalau kita sebelum kita membalas sesuatu, atau kita menanggapi sesuatu pemberitaan yang tidak benar itu, atau pemberitaan yang belum tentu kebenarannya, ya kita harus cek dulu. Atau kalau tidak ya kita mendingan kita tahan, kita tidak usah, ya kita lihat-lihat saja, kalau misalnya itu memang benar ya oke, kalau tidak ya juga oke. Oke, sekian dulu video saya kali ini, vlog saya kali ini. Semoga cerita saya ini bisa bermanfaat ya buat kalian-kalian yang ada di rumah, terutama buat kalian-kalian yang gampang percaya dengan pemberitaan yang hoax. Oke, terima kasih ya buat kalian-kalian semua yang selalu ngikutin video-video aku. Jangan lupa untuk selalu di like, di komen, dan juga di share. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel aku. Bagi kalian-kalian yang baru menonton video-video aku, tolong untuk di subscribe channel aku, agar aku juga bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten atau video-video yang lebih menginspirasi, atau yang lebih yang membuat kalian terhibur di rumah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye.